kenapa ya bro, kita itu udah latihan keras, tapi selalu ada aja, kita udah menang nih, baru habis itu kadang ada aja yang bikin kita jatuh. Dengan kemenangan Adit kemarin. Alan Lolo. Ohoi. Lo taker Lamhot tuh seperti apa dia? Wah, dia emang batu juga sih. Batu dia keras, ya emang dia pantang menyerah dia. Tapi saya cadas. Orang Sunda dengar cadas ya si Lamhot. Nah, itu balik Style kidalnya seorang Lamhot. Dan kau head kick. Zenwalk Hariyato. Balik lagi bersama Zenwalk di sini. Sekarang gua lagi bersama coach Bali MMA, Torik Reyes. Dan di depan kita ada ini apa kalau gue bilang dia kalau fight itu selalu berdarah-darah. Dan gila sih dia kalau fight tuh pecah gitu. Pemburu, hunter. Hunting terus. Jadi julukannya apa dia? The Hunter. The Hunter. Hunter Pasti udah pas itu, udah pas banget. head hunter ya. Oh semuanya. Head, legs, body. Pemburu kepala. Kayak ini dong. Itu biasanya yang dilakukan tuh pasukan-pasukan Dayak, pemburu kepala. Pasukan pemburu kepala tuh suku-suku Dayak tuh. Ini suku Batak masalahnya. Tapi kalau Lamhot ini selalu pecah-pecah kalau dia main. Ini kira-kira lo mau main apa nih bro? Game plan lo apa nih? Ya saya mengalir aja sih, tergantung lawannya nanti dia mau kayak gimana, kayak gitu. Ya saya jajaki dulu permainannya dia seperti apa reaksinya kan kayak gitu. Begitu ada tunggu momennya, memang waktunya memang untuk saya dihabisi ya saya habisi kayak gitu. Habisin kalau ada momen ya. Ada momennya gitu. Tapi permainan lo tuh selalu saling meng-KO sih. Yudi pun kalau gue lihat kan tipikalnya dia main cepet. Iya. Satu ronde gue lihat permainannya rata-rata habisnya. Nah ini lo mau main panjang. Kalau yang lo ngomongin dari biasanya lo mau main panjang dong. Jadi lo akan nahan dia atau memang mau habis-habisan di ronde 1? Wah itu tergantung situasinya nanti dia kayak gimana kayak gitu. Jadi oke, kalau dia mungkin ambisi untuk menghabisi di ronde pertama, ya bisa juga saya counter balik nanti. Siapa tahu juga saya juga bisa finishin dia di akhir ronde 1 kan gitu. Tapi lo sendiri punya target KO-in dia apa enggak? Ya saya pasti lebih suka meng-KO kan lawan. Karena bonusnya gede. Iya. Apalagi best KO. Iya. Kalau bisa di ground and pound ngapain dikunci? Iya. Saya lebih suka ground and pound daripada kuncian. Bonusnya lebih gede ya iyalah. Kalau kunci berarti terpaksa ya. Ya di akhir-akhir ini sih saya masih belum ada naluri untuk mengunci. Oke. Ya. Ground and pound ya. Ya. KO lah. Cuman ya oke, kalau memang ada momen yang pas ya mungkin bisa saya coba. Gitu. Tapi target lo sendiri di ronde berapa? Ya mungkin saya lewati dulu ronde 1. Lewati ronde 1. Ya. Berarti Atau di ronde 2? Ya mungkin ronde 2. Oke, jadi lo ronde 1 mau baca lawan lo dulu? Ya, baca lawan dulu. Oke. Tapi bakalan ada darah nggak ini di oktagon? Jangan pancing darah saya keluar. Wih, darah Darah saya keluar, saya makin gila. Gitu. Iya sih. Kamu ingat lawan Alpres? Iya. Nah ini lucu nih. Ini fakta yang harus lo tahu juga dan lo kayaknya pasti udah tahu. Kemarin dia abis ngawin Alpris Pantaku kan. Iya. Dramatis banget coy. Yudi udah tersungkur coy, udah semboyongan. Tapi recovery-nya nih anak cepet banget. Iya. Lo lihat kan recovery dia cepet banget dan akhirnya meng-KO balik si Alpris kan. Iya. Dengan knee ya masalah ya. Knee atau apa waktu itu? Ya ini. Knee ya. Ya saya udah antisipasi itu semuanya lah. Pasti dari cara permainannya dia pasti saya udah pelajari kayak gitu. Pelajarin ya. Dan saya tidak segampang itu untuk di-KO kan kayak gitu. Kalau lo bro sebagai coachnya, lo punya game plan apa buat Lamhot? Sama sih, kita udah tektoknya udah jalan sih. Udah sefrekuensi ya? Udah, kita udah dari berapa tahun, udah hampir 4-5 tahun mungkin bareng ya kan. Jadi ya udah kedipan mata gini paham. Udah ya. paham ya. Jadi kalau agak ngeblank sedikit lirik. Iya. Oh matanya ke arah kiri. Oh berarti ini gitu. Aman dah, aman. Jadi Ya, ini sesuai. Jadi satu perjuangan lu Adit kemarin udah
resmi ngambil title di kelas Akhirnya 56. ya. Sekarang tinggal Lampot. Sekarang kita lawan hot. Malam ini Interim. Ya. interim malam ini ya. Ya Adit kan interim dulu juga kan? Iya. Iya kan? Saya beberapa ini memang saya sama Adit itu udah ngalami yang namanya jatuh bangun dari dulu itu kita udah coba ya latihan keras tapi ada aja yang bikin kalah gitu kan. Cuman ya kita selalu berjuang dari oke, kita ngalamin jatuh, oke suatu saat pasti ada waktunya kayak gitu ya. Ya kita lihat dengan kemenangan Adit kemarin itu memotivasi buat saya karena ternyata dulu itu kami pernah berpikir kayak gini. Kenapa ya bro? Kita itu udah latihan keras, tapi selalu ada aja. Kita udah menang nih. Baru habis itu kadang ada aja yang bikin kita jatuh. Dengan kemenangan Adit kemarin. Alan Lolo. Ohoy. Apa itu ya? Alan nih. Dia main event juga nih. Mungkin ini ke anak-anak muda di daerah yang antusias yang antusias untuk nobar di sana. Siap. Ini luar biasa, spirit kayak gitu aja lah, yang simpel aja. Siap. Ternyata dari kedalaman bisa juga kita Yoi. ada pilar ya. Siap. Dan mereka di sana yang nonton itu semangat. Habis ini kita interview Alan Lolo dengan strateginya, dengan gameplaynya. Saat ini kita selesaikan dulu Bang Lamot. Sorry kepotong sedikit. Ya biasa ya. Iklan sedikit. Oke, berarti kalau gue simpulkan bukan berapa banyak lo jatuh, tapi berapa kali lo bangkit lagi. Iya benar. Iya. Banyak orang mungkin yang perjalanannya mulus. Tapi kadang ketika dia jatuh, dia kan susah untuk bangkit lagi. Tapi ini saya makan semuanya. Jatuh berkali-kali itu, lumpur, lubang, tanjakan, jurang mungkin saya udah pernah alami. Jadi oke, saya jalanin aja. Ya pasti ya itu dengan kemarin saya lihat Adit kayak gitu. Teman seperjuangan saya bisa bangkit seperti itu dari kejatuhan berkali-kali dia bangkit. Saya percaya saya juga bisa mengikuti dia kayak gitu. Siap. Berjuang itu bukan berapa kali lo jatuh, tapi berapa kali lo bangkit lagi. Oke. Kita pakai baju foto buat kirim ke sana. Balik lagi bersama Zenok di sini. Sekarang kita lagi bersama Gagak apa julukannya? Prabu Gagak Lumayung. Prabu Gagak Lumayung. Siap. Ntar gue bilang tuh pas jadi komentator tuh. Pada penasaran apa tuh? Ya, lo kan setahu gue yang dari riset gue ya, analisa gue, lo selalu main tuh habis di ronde pertama. Lo kawin lawan lo di ronde pertama. Siap. Nah untuk fight kali ini lo melawan Lamhot, lo mau fight seperti apa? Sesuai glamping, planning sesuai saya yang sudah disiapkan di latihan sebelumnya. Saya udah mempersiapkan ini panjang. Saya akan menikmati pertandingan nanti. Oke. Kali ini mau lebih menikmatin permainan, Lebih menikmati, lebih ke MMA. lebih ke MMA. Lo mau nunjukin full skill yang lo milikin. Siap. Oke. Yang pastinya pasti untuk memperlihatkan kemenangan gemilang nanti, insya Allah. Amin. Lo sendiri punya target KO nggak? Kalau target KO di setiap pertandingan saya sih tidak menargetkan. Tidak menargetkan. Cuman itu mungkin ada kesempatan, ya mungkin jadi KO lawannya. Ada kesempatan. Ya, lawannya jadi KO. Berarti selama ini yang lo KO lawan lo tuh lo nggak targetin sebenarnya. Sebenarnya nggak targetin. Lebih ke ngeflow aja, ngalir ya, aja. ngalir aja sebenarnya. Oke. Siap. Kan ini lo pernah menghadapi lawan yang sama. Yang gue lihat ya dari riset gue, lo berdua pernah menghadapi namanya Alvis Pantako. Siap. Waktu itu Lamhot menang decision point dia lawan ya, Alvis saya Pantako. lihat juga. Nah, lo sendiri bisa meng-KO Alvis Pantako di ronde pertama ya? Ya, Waktu siap. itu. Dan lo hampir KO. Ya. Dan recovery lo cepet banget. Ya, alhamdulillah. Itu qadarullah sama emang persiapannya itu lagi persiapan pelatnas juga, itu lagi pelatnas, lagi SEA Games, lagi panjang Jadi persiapannya. recovery-nya bagus ya, cepet Itu ya. memang persiapannya emang siap. Itu kalau sekali, latihan siap. asal-asalan bro, tidur tuh nggak bangun bro. Siap, betul ya. Tapi Iya kan? alhamdulillah latihannya kan itu
panjang juga Iya. latihannya, alhamdulillah lagi platnas. Dan yang terjadi kan malah berbalik. Lo berbalik, kawin si alhamdulillah, Alpris. Nah di sini kan juga bisa jadinya kita bisa ambil kesimpulan nih. Siap. Si Lamhot bener-bener hancur-hancuran dia baru bisa menang poin melawan Alpris. Lo sendiri meng-KO Alpris di ronde 1. Siap. Kalau lo melihat Lamhot, lo taker Lamhot tuh seperti apa dia? Wah, dia emang batu juga sih. Batu. Dia keras ya, emang dia pantang menyerah dia. Tapi saya cadas. Orang Sunda dengar cadas ya si Cadas. Lamhot. Nah, itu paling. Ini orang Batak. Yo. Cadas. Bahasa Cadas Indonesia itu, apa cadas? cadas itu lebih batu lebih keras daripada batu biasa. Makanya di cadas Pangeran di Sumedang itu kan ada cadas Pangeran jalan. Itu keras banget itu cadas batu-batu. Lebih keras dari batu itu cadas. Lebih keras dari batu ya. Iya. Dan ini perebukan sabuk interim. Siap. Oke. Siap di. Oke. Good luck untuk fight lo. Amin. Malam ini. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, brother. Ini dia entrance dari Lamhot Tambunan, fighter kelahiran Sifan dengan usia 32 tahun, memiliki rekor 7 kali menang, 7 kali kalah. Entrance yang cukup menarik dipertontonkan, Bung ya. Betul, Bung Adi. Dan Lamhot Tambunan ini, Bung, memiliki perjalanan panjang di dunia martial art. Jadi dia benar-benar seorang petarung yang konsisten. Dia boxing, dia kickboxing, penggeluti grappling, gulat, kemudian Brazilian Jiu-Jitsu. Dan sekarang dia secara signifikan berkembang menjadi seorang petarung yang well-rounded. Betul, Bung. Dan prinsip dia ini, Bung, tadi saya sempat ngobrol sedikit sama dia di belakang, Bung. Dia bilang, Bung, jatuh, bangkit lagi. Ya, Jatuh, bangkit lagi. betul. Jatuh, bangkit lagi. Ya, Bu, jangan dilihat seberapa kali saya jatuh, Ya. tapi lihatlah berapa kali saya bangkit. iya, betul. Dan memang itulah tipikal seorang Lamhot Tambunan. Dia tidak pernah berhenti mengejar mimpinya. Seperti kita lihat, 7 kali kemenangan, 7 kekalahan, dan dia tidak pernah berhenti. Dan mungkin saja dia akan menjadi calon juara di One Pride Arena. Bisa jadi. Betul. Di sini Lamhot pun termotivasi dengan saudara satu campnya Bali MMA, yaitu Aditya Ginting. Iya, Aditya Ginting sempat terpuruk dalam rekornya. iya betul. Kalah. Namun lagi-lagi Aditya bangkit. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Iya. Dan Jadi mereka ini sepengaduan, seperjuangan, betul, sependeritaan. betul. Dan di sini Lamhot berharap dia Iya. bisa mengikuti jejak Aditya Ginting, betul, menapaki tangga kesuksesan, menjadi raja di One Pride MMA. betul. Dan mungkin bukan hanya sebagai juara, bisa saja Lamhot akan mendapatkan juara abadi di One Pride Arena ini, Bung. Bisa Iya, jadi. karena tekad dan konsistensinya Betul sekali. dari Lamhot Tambunan ini. Betul sekali. Jangan dilihat berapa kali Lamhot jatuh, tapi lihatlah berapa kali Lamhot bangkit dari jatuhannya. Ini dia Prabu Gagak Lumayung, fighter kelahiran Sumedang, Yudi Cahyadi dari BFC Bandung. Ya, Bung Adi, bagaimana perasaan seorang Yudi bertarung sebagai tuan rumah di tengah-tengah para penonton pendukungnya, para warga Bandung? Beban apa yang dia tanggung? Apakah ini akan menjadi pemacu semangat untuk kemenangan, atau justru menjadi beban bahwa dia terbebani harus menang di depan para penggemarnya, Bung? Itu dia. Jika Yudi Cahyadi tidak mampu memanfaatkan atmosfer saat ini, itu akan menjadi bumerang buat Yudi Cahyadi. Betul. Tapi jika dia bisa menyerap energi dalam arena ini, dia bisa menjadi kekuatan berlipat-lipat untuk menghadapi Lamhot Tambunan. Ya,
Jadi dukungan penonton bisa jadi menjadi tekanan atau menjadi dorongan Betul sekali. untuk Yudi Cahyadi Betul. untuk menang di ajang ini, Bung. Tapi saya rasa seorang Yudi sudah berkali-kali dia main di kandangnya, Bung. Ya, dan seperti kita tahu Yudi Cahyadi akhirnya kemarin mencicipi pahitnya kekalahan. Apakah ini akan menjadi pacuan buat Yudi untuk bisa memenangkan dan comeback menjadi juara, Bung? Seharusnya seperti itu, Bung. Iya, Bung. Ketika fighter sudah mengalami kekalahan, dia akan hati-hati Betul. untuk melakukan sebuah pertarungan. Betul. Balik semua. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan Juri, timekeeper, fighter ready, fight! Ya, kita sudah memasuki pertarungan di sudut biru Lamhot Tambunan dan di sudut merah Yudi Cahyadi. Ya, Kita lihat hati-hati sekali nampaknya satu. side kick dari Yudi Cahyadi, Bung. Iya, itu tipikal seorang petarung Wushu Sanda, Wushu Sanda, betul yang sekali, Bung. diberikan oleh serangan yang diberikan Iya. oleh Yudi Cahyadi. Kita lihat dari interview saya kepada Yudi Cahyadi, dia ingin menikmati permainan pada saat ini, Bung. Yang biasanya Yudi Cahyadi selalu meng-KO lawannya di ronde 1, Bung. Iya. Begitu pula dengan Lamhot, Bung. Oh, Dia satu. ingin menikmati permainan ini, bilangnya, Bung. Betul. Jab dan side kick yang digabungkan oleh Yudi menjadi senjata pembuka pada malam hari ini. Kita lihat, Bung. Oh, high kick keras dari Yudi. Santai saja Lamhot. Masih fokus. Yup. Ini dia Pukulan. The Hunter Lamhot. Dia ingin memburu kepala Yudi. Paha Yudi. Tangan, high kick. Itu dia. High Dan take down dari Yudi Cahyadi. Iya. Bung, baru saja Betul sekali. tendangan itu masuk ya, Bung. Telak sekali. Masuk, telak. Dan di counter dengan take down, Bung, ya. Betul. Apakah itu seorang Wushu Sanda fighter ketika mendapatkan serangan, Iya. dia lalu mengcounternya dengan bantingan, Bung? Iya, betul. Itu tipikal seorang petarung Sanda ya. Oh, posisi yang sangat berbahaya sekali. Iya. Lolos Lamhot, knee to the head. Dan nampaknya memang Knee di depan Lamhot. tidak mudah untuk bisa mendominasi Lamhot Betul di bawah. sekali. Dan ketika seorang Lamhot Tambunan bertarung, Ya. itu selalu akan ada darah di arena oktagon. Betul, Bung. Betul, Bung. Hampir setiap pertarungannya, Bung, ada darah. Jadi dia akan terbiasa, Bung. Seandainya dia terluka. Dan seperti tadi kita bilang, konsisten. Betul sekali. Ya, wajahnya pun konsisten sekali. Mau berdarah, mau luka, mau senang. Mau sedang menang atau kalah, tetap, Bung. Betul sekali. Tidak berubah, Bung. Ini dia Lamhot, selalu tabrak masuk. Betul. Oh, cek. Di low kick dan ditahan cek oleh Lamhot. Ya. Jab. Masih konsisten dengan style kidalnya seorang Betul. Lamhot. Dan KO. Wow. Yudi Cahyadi berhasil mengguncang Octagon One Brand MMA. Membuat seorang Lamhot Tambunan tertidur lelap. Sungguh sulit dipercaya. Itu dia Yudi Cahyadi menambah rekor kemenangannya menjadi 6. Wow, luar biasa. Apa yang Bung Adi cermati sebelum terjadinya KO? Kita lihat, kalau ada tayang ulangan, mari kita lihat. Ada senyum sumringah di bibir mulut dari Yudi yang sepertinya membaca opening. Celah. Lihat, mari kita lihat. Segera kita akan saksikan. Iya, ada senyum lebar. Selebrasi, Bung. Selebrasi yang Ya. Selebrasi yang merusak. itu bahaya, Bung. Bisa jatuh. Itu bahaya. Ya, itu bahaya. Itu bahaya. Ya, itu bahaya, Bung. Tetap harus safety. Ya. Apapun yang terjadi tetap harus safety. Ya.
Oke, jangan over. Apakah ini memang strategi yang dibuat oleh Yudi? Jadi dia membaca gerakan-gerakan dari Lampot. Ketika dia melihat opening, dia lebarkan senyumnya. Oke. Bahwa oke, I see the opening. Ini dia. Dan boom, jatuh. Kita akan segera menunggu untuk slow motion. Betul. Apakah Bung Adi juga melihatnya? Senyum itu? Sedikit, Iya. sedikit. Senyum itu, Bung. Sedikit. Iya. Saya masih menantikannya. Untuk melihat slow motion ulang ya. Ya. Saya ingin melihat replaynya. Factor, Give me replay. Come on. Factor, Factor. Betul-betul Yudi Jayani mengguncang. Oh, Lampot. Apa yang terjadi? Iya, Lampot nampaknya seperti memory loss ya. Ya. Dia, apa yang sudah terjadi? Mana slow motion? Replaynya mana replaynya? Ah, ini dia. Ini dia, Bung. Ya. Keras sekali, Papa. Ya. Keras sekali. Oh. Wah. Itu dia, Bung. Iya. Pancing jebung. Boom. Masuk. Keras sekali. Sit up. Ya. Itu dia, Bung. Jab. Oh, cross. High kick. Itu Lampot sama sekali tidak menyangka datangnya tendangan itu, Bung. Setup yang sangat cantik sekali, Bung. Betul. Sulit dipercaya. Ini dia selebrasi tim BFC Paul. Betul-betul Paul kali ini. Kemenangan ini saya persembahkan juga untuk warga Palestina, rakyat Palestina. Free Palestine!